Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan merasakan indahnya bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi teladan terbaik dalam menjaga keseimbangan antara ibadah dan kesehatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, seringkali ketika berpuasa kita merasa lemas, mengantuk, bahkan tidak produktif. Ada menjadikan puasa sebagai alasan untuk rebahan seharian. Padahal Ramadan bukan bulan untuk melemah, tapi bulan untuk menguat. Karena itu tema kita hari ini adalah Ramadan sehat, ibadah kuat. Mengapa kesehatan jasmani itu penting? Karena tubuh adalah kendaraan ibadah. Coba bayangkan jika tubuh kita itu drop, sakit kepala, asam lambung naik, atau dehidrasi, tarawih terasa berat, tilawah sulit fokus, bangun sahur pun terasa menyiksa. Artinya, menjaga kesehatan adalah bagian dari strategi agar ibadah maksimal. Hadirin sekalian, yang pertama, perhatikan pola makan saat sahur. Sahur jangan asal kenyang, jangan hanya mie instan atau berian saja, melainkan seperti itu memang mengenyangkan, tetapi cepat membuat lapar dan haus. Contohnya, jika saat sahur, kita makan nasi, telur, sayur, dan minum air yang cukup, energi akan bertahan lebih lama. Karbohidrat kompleks seperti nasi atau roti gandum dicerna perlahan, sehingga tubuh tidak cepat lemas. Protein dari telur, tahu, atau tempe membantu menjaga massa otot dan membuat kenyang lebih stabil. Tambahkan buah kurma seperti pisang atau kurma agar kadar gula darah tetap seimbang. Dan yang penting, jangan melewatkan sahur. Rasulullah SAW sendiri menganjurkan sahur karena di dalamnya terdapat keberkahan. Yang kedua, bijak saat berbuka. Kesalahan yang sering terjadi adalah balas dendam. Seharian lapar, lalu saat azan maghrib, semua makanan disantap sekaligus. Padahal perut kita setelah kosong hampir 13 jam tidak siap menerima makanan berlebihan. Jika terlalu banyak dan terlalu cepat, yang terjadi adalah kekenyangan, kantuk, bahkan gangguan pencernaan. Cobalah contoh sederhana ini. Berbukalah dengan air putih dan 1 sampai 3 kurma. Jadi jeda beberapa menit bisa digunakan untuk sholat maghrib terlebih dahulu. Setelah itu baru makan utama dengan porsi wajar. Ingat satu prinsip, berhenti makan sebelum terlalu kenyang, karena tarawih menunggu kita. Bayangkan, jika setelah makan kita merasa ringan dan segar, tentu berdiri dalam sholat akan terasa lebih nyaman. Yang ketiga, jaga pola minum atau hidrasi. Seringkali kita merasa lemah bukan karena kurang makan, tapi karena kurang cairan. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air. Ketika cairan berkurang, konsentrasi menurun dan tubuh mudah lelah. Gunakan pola sederhana, yaitu 2-4-2. 2 gelas saat berbuka, 4 gelas untuk di malam hari, dan 2 gelas untuk sahur. Kurangi minuman terlalu manis atau berkafein berlebihan, karena bisa membuat tubuh cepat haus kembali. Nah, yang keempat, tetap aktif bergerak. Banyak orang berpikir puasa berarti harus mengurangi aktivitas total, padahal justru dengan bergerak ringan, tubuh terasa lebih segar. Contohnya, jalan santai 20-30 menit menjelang berbuka. Selain menjaga kebugaran, ini juga membantu mengontrol berat badan atau stretching ringan setelah tarawih agar otot tidak kaku. Tidak perlu olahraga berat, konsisten dan ringan. Dan yang kelima, atur pola tidur. Ramadan memang mengubah jadwal kita. Ada sahur, ada tarawih, tapi jangan sampai kita tidur terlalu larut setiap malam. Tanpa alasan jelas, seperti bermain gadget berlebihan. Jika biasanya tidur jam 12 malam, cobalah majukan menjadi jam 10 atau 10.30. Dengan begitu, bangun sahur lebih segar, tubuh yang istirahat akan membuat emosi lebih stabil dan ibadah lebih khusyuk. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan adalah momentum memperbaiki gaya hidup. Dalam 30 hari kini kita dilatih disiplin. Waktu makan, disiplin bangun sahur, disiplin menahan diri. Jika pola ini kita jalani dengan benar, bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi juga tubuh yang lebih sehat. Bayangkan, jika setelah Ramadan, kita menjadi pribadi yang terbiasa makan teratur, tidak berlebihan, rajin bergerak, dan tidur cukup, itu artinya Ramadan telah berhasil membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik secara fisik dan spiritual. Karena sejatinya, tubuh yang sehat memudahkan kita sujud lebih lama. Tubuh yang bugar memudahkan kita berdiri dalam tarawih, dan tubuh yang terjaga memudahkan kita mengejar malam Lailatul Qadar. Mari kita ubah pola pikir. Puasa bukan alasan untuk melemah. Puasa adalah latihan untuk kuat. Ramadan bukan beban, tetapi kesempatan. Semoga Ramadan kali ini menjadi kita bukan hanya hamba yang lebih taat, tapi juga pribadi yang lebih sehat. Ramadan sehat, ibadah kuat. Ramadan bugar, pahala melimpah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.